Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya itu adalah simal azamah fi sakhsihi. Ciri-ciri keagungan dalam pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi fisik baginda Rasul, kemudian dari sisi nafsiyah, ya. Dari sisi jiwanya juga ini sudah memunculkan namanya keagungan. Jadi orang memandang itu senang sudah terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau kita coba kalau menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, kalau tampilan kita ini sebetulnya biasa-biasa saja, ya sebisa mungkin bersikap yang baik. Sehingga jangan kemudian sembarangan, pakaian, kemudian berbicara, bercanda. Kalau kebanyakan bercanda itu jadi tidak bagus juga. Rasulullah ini teladan utama ini. Ini kisah ada seorang yang dia peramal. Abu Thalib ini membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini guru dulu itu begitu ya. Ada tukang ramal, jadi dibawa. Nah, ketika dibawa, kemudian diberitahu Al-Lahbi ini melihati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus. Ya. Pokoknya memperhatikan anak ini, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh pamannya kemudian disingkirkan. Ini apa ini? Kok perhatian betul kepada baginda Rasul? Maka kemudian Al-Lahbi ini mengatakan, wailakum raddu alayyal gulam alladzi ra'aitu anifan. Celaka kalian, kembalikan anak yang kulihat tadi. Anak yang tadi dilihat ini aneh, bukan aneh ya, sesuatu yang lain. Kemudian dibawa, marah si Al-Lahbi ini, kemudian dia katakan tadi, kembalikan. Fawallahi la yakunanna lahu sya'nun. Demi Allah, dia itu akan menjadi seorang pemimpin. Ada ya ciri-cirinya itu ada sejak kecil. Ini orang-orang dulu, kalau sekarang itu ya jangan percaya peramal. Ya, siapa dulu yang mama siapa dulu itu ya. Enggak usah dipercaya. Tapi ini bukan masalah percaya apa ndaknya, itu zaman dulu para peramal itu dipercaya dan mereka ngomongnya begini, sehingga efeknya secara politis Rasulullah itu menjadi dikenal di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan salah paham, ini bukan membenarkan ramalan, bukan ya, tapi ini menunjukkan ya gitulah kondisi masyarakat waktu itu. Kemudian yang ke-11, safaruhu ma'a ammihi ila Syam wa qissatu Buhaira. Beliau melakukan safar ke Syam bersama paman beliau Abu Thalib, kemudian kisah Buhaira. Ini terjadi saat beliau berusia 12 tahun. Jadi bagus juga punya anak itu diajari dagang ya. Kecuali kalau sekarang sibuk bekerja, sibuk belajar. Ini usia 12 tahun sudah diajari berdagang, ikut paman beliau. Nah, ketika itu ada rohib yang bernama Buhaira ini. Ketika itu ya di pertapaannya itu melihat rombongan paman Rasul ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rombongan dagang ini. Tidak cuma berdua, tentu ada rombongannya. Kok awan itu mengikuti. Akhirnya Buhaira ini menyediakan makanan, ya, kemudian mengundang mereka makan. Ya. Maka orang-orang Quraisy ini nanya, ini kok tumben? Nggak biasanya begitu. Akhirnya datanglah itu orang-orang diundang, jangan sampai ada yang ketinggalan dari kalian untuk datang. Nah, ketika datang, Buhaira ini kan tadi melihat tadi ya, dari kejauhan ini kok awan ikut. Kemudian ketika dilihati yang datang makan ini kok enggak ada. Ciri-ciri yang dicari itu enggak ada. Maka beliau bertanya, ya, apakah ada yang tertinggal dari kalian enggak ikut makan ke sini? Maka beliau orang-orang Quraisy mengatakan, ya ada anak kecil yang kita tinggal. Maka mereka katakan, la taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Ud'uhu, ya, panggil dia, dan hendaklah dia ikut hadir makan bareng-bareng. Jadi seperti itu. Kemudian dilihatilah, Buhaira ini melihati ya anak ini, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, ciri-cirinya ada ini, karena di ajaran orang-orang Nasrani itu ada ciri-ciri Nabi yang akan datang setelah nanti akan datang. Maka kemudian Buhaira ini tanya kepada baginda Rasulullah, ya gulam, as'aluka bihaqqil Lata wal Uzza. Wahai gulam, aku bertanya kepada engkau dengan kebenaran Lata dan Uzza. Illa ma akhbartani amma as'aluka anhu.
agar engkau memberitahukan kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepada engkau. Dan Buhairah ini kenapa bersumpah pakai Lata dan Uzza ini? Sekedar ingin menyamai orang Quraisy. Mereka ketika bertanya dengan sungguh-sungguh pakai sumpah, dan sumpahnya Lata dan Uzza. Sehingga mereka menduga bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sama, yakni ketika bersumpah menggunakan nama berhala tadi. Maka Rasulullah yang masih kecil ini mengatakan, la tas'alni bil Lata wal Uzza, jangan engkau tanya aku dengan sumpah terhadap Lata dan Uzza. Fa wallahi ma abghadtu syai'an qattun bi ghaddihima qattun bughduhuma. Jangan engkau tanya aku dengan Lata dan Uzza ini. Demi Allah, tidaklah aku membenci sesuatu yang lebih kubenci daripada keduanya ini. Jadi Rasulullah tidak senang ada orang mengatakan sumpah dengan Lata, demi Lata dan Uzza. Jadi fallahi ma abghadtu syai'an qattun bughdahuma. Beliau katakan ini kepada Buhairah. Nah, kemudian baru ditanya itu dan dijawab itu. Dan jawaban Rasulullah itu sama dengan ciri-ciri yang disampaikan dalam kitab-kitabnya Buhairah itu. Kemudian beliau ini memandang di punggung beliau, melihat ada khatamun nubuwah di antara dua katifahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu bertanya kepada Abu Thalib, siapa anak ini? Maka Abu Thalib mengatakan, ibni, anakku ini. Maka Buhairah mengatakan, dia bukan anak engkau dan tidak mungkin anak engkau. Kalau anak engkau tidak akan seperti ini. Baru kemudian dikatakan dia memang anak saudaraku, keponakanku. Dan kemudian diceritakanlah, demi Allah sungguhnya anak engkau ini itu akan punya kedudukan yang agung. Dan segeralah kalian itu pulang ke negeri kalian. Jangan ketemu orang lain kalau diganggu nanti. Ini juga menjadi jadi perhatian besar bagi orang-orang kafir Quraisy, terutama rombongannya Abu Thalib tadi. Tentunya ini berita yang nyebar, walaupun mungkin tidak viral sekarang kalau sebarannya itu. Nanti Buhairah akan cerita dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini sampai sini dulu tentang bagaimana menyoroti pribadi baginda Rasulullah. Berikutnya nanti bagaimana beliau pulang berdagang, kemudian Khadijah dapat istri dan sebagainya. Insya Allah kita bahas di kesempatan yang berikutnya.